الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Penyakit yang kedua adalah takbur. Saya lebih hebat, saya lebih tua, saya lebih senior, saya lebih kaya, saya lebih senior, saya lebih menjabat, saya. Maka yang selalu berkata saya, aku, aing atau abdi? Aing, abdi. Maka sesungguhnya yang selalu berkata saya, apa kata dia? Ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kamu, saya ini Tuhan kamu. Fir'aun, innama utituhu ala ilmin indi, harta ini semuanya punya saya. Qarun, rasa-rasanya selama Ustadz Somad tausiah dari Sabang sampai Papua, sampai ke Melbourne Australia, sampai ke Hong Kong, cuman di airport nggak bisa masuk, belum pernah kenalan sama orang. Kenalkan Ustadz Somad, nama aing Fir'aun. Belum pernah. Kenapa? Karena walaupun dia kaya, walaupun dia berkuasa, walaupun dia hebat, tapi matinya nggak enak karena takabur. Yang benar itu takabbur atau takbur, Ustaz? Takabbur. Takabbara ya takabbaru, takabburan, takabbur. Kalau takbur sudah jadi bahasa Indonesia. Angkuh, sombong, hebat, merasa diri paling tinggi, paling cantik, paling putih, paling besar, paling luar biasa. Kalau jalan kemana-mana mendongak hidungnya ke atas, gak mau ngeliat orang. Hujan gerimis masuk. Ustadz Somad cerita sombong, ternyata dia ceramah untuk dirinya sendiri. Dia sendiri sombong. Tadi kami udah mau ulurkan tangan, mau salaman, dia nggak mau ngulurkan tangan. Pengawalnya banyak sekali. Saya tidak dikawal. Tapi ini di depan saya ini orang-orang yang sangat cinta dan sayang dengan Ustadz Somad. Kalau orang terlalu cinta dan sayang, kata pepatah Arab, al-hubbu yu'mi wa yusim, cinta membuat buta. Akhirnya semua mau bersalaman, akhirnya tangan yang kurus ini bisa copot. Maka datanglah pemuda Pancasila, datang Satpol PP, bapak dan ramil, ibu dan ramil, tentara, resan. Yang nggak saya sebutkan bukan berarti nggak hadir, tapi saya nggak ingat. Maka semuanya hadir ikut dengan kegembiraan ini. Saya angkat 10 jari, satu dengan kepala saya, memohon maaf atas semua yang mengulurkan tangan, yang ngajak foto, bukan karena angkuh dan sombong. Abdul Somad bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Abdul Somad dimuliakan karena cacat dan aibnya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Coba kalau Abdul Somad dibukakan Allah aibnya. Jangankan aibnya dibukakan, bajunya dibukakan. Krempeng, kurus, tapi ditutupi dengan 3 lapis. Lapisan pertama singlet, lapisan kedua koko, lapisan ketiga sorban. Kalau ada orang yang pakai baju sampai 4 lapis, itu bukan mulia, tapi demam. Kita ini hanyalah ditutupi oleh seragam kita, betul? Ada yang ditutupi oleh seragam polisi, ada yang ditutupi oleh seragam tentara, ada yang ditutupi oleh seragam ASN PNS, ada yang ditutupi oleh seragam korpri, ada yang ditutupi oleh seragam jas lengkap dengan safari, ada yang ditutupi oleh seragam aksesoris kaya, cincin, permata. Tapi ketika mati semuanya dilepas, kau digulung pakai kain putih, diikat seperti dodol. Akhirnya kau akan mati menghadap Allah tidak membawa apa-apa. Jangan mau disanjung-sanjung. Engkau digelar manusia agung, sadar diri tahu diuntung, jasad terbujur keranda diusung. Biasanya di masjid-masjid kalau ada acara pakai rebana. Lagu ini bagus dinyanyikan, tapi kalau pejabat datang jangan.
Apalagi kalau mau ada ngasih bantuan. Berikut ini Bapak Gubernur, Bupati, Wali Kota akan memberikan bantuan untuk masjid. Jangan nyanyikan lagu itu. Nanti dia tersinggung, uangnya nggak jadi keluar. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Lagu itu betul apa salah? Betul, yang salah backing vokalnya. Jasad terbujur, keranda diusung, backing vokal di belakang la 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 la. Waduh, la la itu kan artinya enggak. Mestinya na gitu aja. Ibu-ibu yang punya grup rebana teruskan ya Bu. Bagus Ibu. Dulu almarhumah emak saya nyanyi rebana. Jadi kalau Ibu sering dengar saya tausiah nyanyi rebana, itu karena saya dulu selalu dengar. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, sekujur tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Ternyata kalau kita mau mati itu kedinginan Bu. Berawal dari ujung kaki dingin. Coba pegang. Udah dingin. Nah, besok kalau pas azan subuh berkumandang, as-salatu khairum minan naum. Kalau si AA belum bangun juga, pegang ujung kakinya. Kayaknya udah dingin nih. Besok nyanyinya sambil masak sarapan pagi, tentang yaitu tentang Israel. Kuat-kuat sedikit. Teng 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 teng. Bila Israel. Ini pasti ceramah Ustadz Somad ini. Walaupun mereka nggak hadir, mereka sedang dengar sekarang streaming ini. Mereka sedang senyum. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hidayah. Kadang kita keras-keras ngamuk-ngamuk, dia malah frontal melawan. Siapa yang tidak sholat, nanti matinya akan dimakan cacing tanah. Apa ini, dia banting handphone. Tapi dengan cara lembut-lembut begitu, tersentuh hatinya, nangis. Bapak nangis kenapa Pak? Paket habis. Jadi ibu ngasih tahu Bapak nggak usah keras-keras. Jangan mentang-mentang ibu udah ngaji lalu pulang dari pengajian, sini. Ya ayyuhalladzina kafaru. Jangan. Bagaimanapun dia juga adalah kepala rumah tangga. Bagaimanapun juga dia adalah bapak dari anak-anak ibu. Betul? Ada ibu yang bilang, enggak Pak Ustadz. Kenapa? Bapaknya lain. Insya Allah. Saya rasanya tausiah pagi ini slow, tenang, cair. Ini menunjukkan bahwa ibu-ibu, bapak-bapak juga hatinya cair semuanya. Kadang kita ceramah itu lihat situasi kondisi. Pernah saya dalam situasi itu bawaannya mau ngamuk-ngamuk aja. Rupanya sambalnya pedas. Tapi di sini Masya Allah, tabarakallah, keberkahan turun buat kita semua. Pulang dari sini dosa-dosa kita diampunkan. Tapi hutang nggak lunas. Penyakit takbur ini Masya Allah. Orang kalau takbur itu dia selalu ingin tinggi terus. Walaupun tingginya hanya satu benang. Tahu benang ibu? Benang. Satu benang itu nggak sampai setengah sentimeter. Tapi dia mau tinggi walaupun satu benang. Alhamdulillah anak saya kemarin menang musabaqah tilawatil Quran antar RT. Saya antar RW. Alhamdulillah dulu saya waktu SMP ranking 1, saya SMA ranking 1. Saya bisa berteman dengan sahabat-sahabat ini karena tidak takbur. Kalau sudah berteman dengan orang angku dan sombong, saya terus terang sesak napas. Kenapa? Dia mau ngebut terus.
Saya naik kap 70 nyantai. Dia mengebut. Makanya kalau ada orang angku sombong, saya nggak lawan dia. Kamu kalau mau kencang ya udah silakan. Saya mau pelan-pelan saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana menghilangkan penyakit takbur? Sering-sering ngelihat orang mati. Saya dalam sebulan itu pasti ngelihat orang mati. Terbujur kaku, kumisnya melintang, tapi sudah mati. Mohon maaf Bapak yang berkumis. Mana jabatan yang tinggi, mana mobil yang mewah, cuma ngantar ke pelataran parkir. Turun dari mobil, dimasukkan ke liang lahat. Yang masuk ke liang lahat cuma 3 orang. Satu megang kepala, satu megang pinggang, satu megang kaki. Dimasukkan ke bawah, dibukakan kain pocongnya, hidungnya ditempelkan ke tanah. Setelah itu ditutup pakai papan. Anaknya ngelompat ke atas, minta cangkol dengan skop. Mari kita injak makam bapak biar padat. Istrinya nangis di liang lahat. Jangan tinggalkan aku. Ternyata nangisnya hanya 5 menit. Setelah itu selesai pulang ke rumah, dia langsung nonton TikTok. Setelah itu langsung dia buka laci mau ngeliat mana STNK, BPK. Mobil dijual, surat rumah akta notaris dibagikan ahli waris. Harta suaminya 2 miliar sejak nikah, dibagi 2 jadi gono gini. Maka jadilah apa yang disebut kau begono aku begini. 2 miliar Bu. Kalau dibagi 2, almarhum dapat 1 miliar, ibu dapat berapa? 1 miliar di tangan ibu. Brownies sudah menanti. Saya yakin Bapak dengar pengajian ini air mata jatuh ke dalam. Saya bukan provokator. Jangan gara-gara ini nanti lalu kemudian Bapak Ibu sama Bapak jadi kelahi. Bukan. Tujuannya tidak lain adalah supaya kita ingat mati. Pakai cincin kanan dan kiri. Kiri 3, kanan 3. Mau beli bayam berapa ya? Leher emas, kaki emas, hidung emas, telinga emas, naik ke atas. Semuanya emas. Begitu meninggal dunia, emas-emas itu masuk ke dalam mangkok kobokan cuci tangan full 1,5 kilo. Siapa yang akan mengambil? Bapak. Nangisnya sebelah kanan, yang kiri ngelihat mana yang mau dipinang bulan depan. Sampai masanya kita akan menghadap Allah. Lalu yang disombongkan itu apa? Betul? Mana yang mau disombongkan itu? Yang akan dibawa 2 rakaat sholat duha. Yang mau dibawa 2 rakaat walau sempat tahajud malam. Yang mau dibawa baca Yasin hari Jumat malam Jumat surat Al-Kahfi. Yang mau dibawa anak yang dikandung 9 bulan 10 hari, disusukan 2 tahun, dididik membaca Quran. Anak soleh bangun tengah malam, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Insya Allah anak-anak ibu akan kirim Fatihah, kirim doa, kirim Yasin. Tapi kalau ibu sekarang cuma nyanyi-nyanyi aja, anak ibu nanti juga akan kirim nyanyi. Mama. Bapak juga begitu, dia akan kirim nyanyi untuk bapak. Ayah dengarkanlah. Saya karena di masjid segan nyanyi. Kalau di tanah lapang kita habiskan 3 album. Anak-anak masih kecil tapi pakai jilbabnya panjang. Allah bisa karena biasa. Anak-anak jangan dikasih pakai celana sempit, celana legging. Umurnya 18 tahun, dia pakai celana umur 8 tahun. Menjerit itu celana.
Dia ikut remaja masjid, pergi ke masjid, dipakai celana pendek. Orang yang di pinggir jalan nggak fokus ngeliat jalan, masuk parit gara-gara ngeliat ini. Gara-gara salah siapa? Kita. Yang paling lama di rumah menjaga anak-anak ini bapak apa ibu? Ibu. 9 bulan 10 hari di perut bapak apa di perut ibu? Ibu. Setengah mati bapak mau minta gantian nggak bisa. Ibu, maka hubungan emosional ibu dengan dia mesti lebih dekat. Kamu mesti rendah hati nak, mesti tawaduk nak. Walaupun kamu ini orang yang pintar dan cerdas, tapi nanti yang mengalir untuk mama adalah kebaikan kamu. Kamu jangan pacaran. Kalau ada laki-laki yang ngajak nonton, ngajak kemana-kemana, jangan mau kalau pakai motor. Tapi kalau pakai mobil mahal, pergi aja. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang laki-laki yang kamu suka agamanya, wa khuluquhu, baik akhlaknya, yang dilihat agama dan akhlak. Datang calon mantu pakai mobil mewah, sombongnya minta ampun. Baru masuk ke dalam, "Hai beb, sehat?" Gimana? Kita diajarkan cium tangan, kita diajarkan akhlakul karimah, sopan santun dan tata krama. Rezeki datang dari Allah. Jangan rusak ini hanya karena materi, uang. Pulang anak kita habis menikah seminggu lamanya dia bawa jilbabnya yang panjang turun ke bawah tinggal ditengkuk, bajunya yang panjang dipotong pendek, rambutnya dicat 3 warna merah kuning kelabu, kukunya jadi panjang karena suaminya anak fang. Na'udzubillah. Akhlak, jangan angkuh, jangan sombong. Tapi saya melihat anak-anak baik-baik semua. Salam Ustaz nak, salam Ustaz. Doakan kepala anak saya Pak Ustaz. Semuanya baik-baik. Ini penyakit yang mengerikan. Tapi insya Allah kalau kita doakan anak kita sehat walafiat, bacakan banyak-banyak Al-Fatihah. Almarhumah emak saya membacakan saya Al-Fatihah 100 kali tiap malam. Untuk anakku Abdul Somad Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun masih hidup. Kalau untuk orang meninggal dunia, pahala bacaannya 1 huruf dibalas 10, mengalir untuk yang meninggal. Kalau untuk orang yang hidup, bertawassul kepada Allah dengan barokah surat Al-Fatihah, dikabulkan Allah doa. Selesai baca Al-Fatihah, barokah surat Al-Fatihah, lembutkan hati anakku, luruskan pikirannya, berikan rezeki, jadikan dia penghafal Quran. Doa ibu yang tulus ikhlas dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai jam 10, sekarang sudah jam 11. Kita bersama dalam pengajian, tapi ada masa waktu perpisahan. Karena saya ada 1 tausiah lagi. Setelah itu lanjut ke Bandung, dan besok ke Bogor, langsung pulang ke Riau besok sore. Kita sesungguhnya tidak pernah berpisah, karena kita tetap bersama dalam doa. Doakan Ustadz Somad, anak cucu Ustadz Somad, keluarga Ustadz Somad, para ajengan guru-guru kiai semuanya, tetangga sahabat kerabat semuanya, supaya kita istiqomah iman dan Islam, diberikan rezeki yang halal dan barokah, supaya anak-anak kita soleh, kampung halaman kita dijauhkan dari narkoba, dijauhkan dari riba, supaya hati kita ini senantiasa mau ke masjid meramaikan az-zikra, salat berjamaah. Ala hadhihin niyah, ala hadhihin niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.